ada juga sebuah kajian yang menyebutkan bahwa kalau di sebuah kawasan, Pak, semacam di mana ya, Amerika Latin gitu, negara terbesarnya Brazil dan kekuatan militernya yang terkuat juga adalah Brazil. Di kawasan ini negara terbesarnya adalah ini, maka kekuatan pertahanan yang terkuatnya juga adalah negara yang terbesar itu. Apakah demikian juga dengan Indonesia, Pak? Kalau dari sisi ketahanan, sisi kemiliteran barangkali, bahwa kita negara terbesar di Asia Tenggara atau di Asia, apakah kekuatan kita juga yang paling besar, Pak? Ya, Indonesia pada zaman Bung Karno dan Pak Harto memang sangat disegani ya, di tingkat ASEAN kita sangat disegani dari sisi ya, apapun juga, termasuk dari sisi militer. Itu mereka sangat segan dengan militer Indonesia dan kemampuan militer Indonesia. Tapi belakangan ini Indonesia ya ditinggal jauh ya oleh kemampuan militer yang dimiliki oleh beberapa negara di luar Indonesia, terutama negara-negara yang bahkan Singapura dan juga Malaysia dengan peralatan yang mereka miliki dan teknologi militer yang canggih yang mereka miliki serta anggaran belanja untuk militer yang mereka miliki yang melampaui daripada yang di Indonesia, sehingga mereka bisa menyiapkan peralatan militer yang lebih canggih lagi. Sehingga ya dulu saya ketika menjadi ketua MPR dan waktu itu saya diminta untuk menjadi pimpinan upacara Hari Pahlawan, dan kemudian waktu itu kita akan tabur bunga di laut gitu ya. Salah satu petinggi angkatan laut waktu itu menyampaikan waktu itu baru ada kejadian di Ambalat di antara Kalimantan dan Sulawesi ya. Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan kawasan itu. Dan terjadilah satu insiden di mana kapal angkatan perang Republik Indonesia kemudian hampir saja berinsiden dengan kapal Diraja Angkatan Laut Malaysia. Waktu itu tinggi Angkatan Laut kita mengatakan Pak Ketua MPR saya maksudnya, untuk saja itu kapal Angkatan Laut Diraja Malaysia tidak menembakkan meriamnya ke kapal kita. Kapal kita memang tongkrongannya besar, tetapi itu tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai. Sehingga kalau terjadi penembakan, ya barangkali kita tidak bisa membalas dengan baik. Misalnya juga kita mempunyai Sukhoi, ya, pesawat jet tempur yang dibeli dari Rusia. Tapi kan ternyata itu adalah jet tempur yang tidak dipersenjatai, karena waktu itu Indonesia tidak mampu untuk membeli jet tempur dengan persenjataan yang semestinya. Jadi dikatakan bahwa Sukhoi itu adalah pesawat sipil termahal sedunia, karena pesawatnya militer tapi tidak dipersenjatai dengan senjata militer. Jadi dia kayak pesawat sipil, tetapi harganya adalah sekelas pesawat militer. Jadi dari sisi militer Indonesia bukanlah negara yang paling kuat di Asia Tenggara ini, tetapi ya saya yakin sekalipun Indonesia tidaklah sangat kuat dari sisi militer, tapi saya yakin tidak ada negara-negara ASEAN yang akan berani melakukan konfrontasi militer dengan Indonesia, karena akan terlalu berat risikonya. Karena kalau kaitannya dengan masalah perang dan kaitannya dengan masalah pertahanan negara, itu tidak hanya diukur dengan berapa tank yang kita miliki, berapa pesawat tempur yang kita miliki. Banyak kondisi-kondisi sosial, demografis dan ekonomis yang harus dihitung. Dan saya tidak berkeyakinan bahwa ada negara ASEAN manapun yang akan bikin gara-gara untuk perang dengan Indonesia.